Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal berjudul The Role of International Environmental Law in Mitigation Climate Change. Jurnal ini membahas bagaimana hukum lingkungan internasional berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan bagaimana berbagai instrumen hukum global bekerja dalam mendorong negara-negara untuk ikut berkomitmen. Jurnal ini menggunakan metode systematic literature review dengan pendekatan prisma. Jadi seluruh pembahasannya disusun dengan menyeleksi artikel-artikel yang benar-benar relevan. Inti dari review ini adalah yang pertama, gambaran umum hukum lingkungan internasional. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa hukum lingkungan internasional telah berkembang sangat pesat. Awalnya hanya berfokus pada isu polusi lintas batas, tapi kini cangkupannya sangat luas, mulai dari perlindungan biodiversitas, perubahan iklim, hingga tanggung jawab korporasi global. Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, non-regression, dan keadilan lingkungan ditekankan sebagai fondasi utama. Penulis menegaskan bahwa perubahan iklim tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, karena sifat global dibutuhkan koordinasi internasional yang diwadahi lewat berbagai perjanjian. Yang kedua, mitigasi perubahan iklim, konsep dan teorinya. Jurnal ini menjelaskan bahwa mitigasi perubahan iklim adalah upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan menstabilkan konsentrasi karbon dioksida agar tidak terjadi pemanasan global yang semakin parah. Disebutkan pula bahwa mitigasi berbeda dari adaptasi. Mitigasi mencegah, adaptasi menyesuaikan diri. Penulis juga menyebutkan bahwa mitigasi harus bersifat transformasional, melibatkan inovasi energi bersih, perubahan kebijakan, hingga perubahan perilaku sosial masyarakat. Yang ketiga, instrumen hukum internasional yang paling penting. Dalam jurnal ini terdapat 3 instrumen utama. Yang pertama adalah Paris Agreement. Paris Agreement dinilai sebagai tonggak paling penting karena mengharuskan negara menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius, bahkan hingga 1,5 derajat Celcius. Perjanjian ini memperkenalkan konsep NDCS, yaitu National Determinant Contribution, yang memberikan fleksibilitas kepada negara namun tetap mendorong akuntabilitas melalui pelaporan rutin. Yang kedua, Kyoto Protocol. Kyoto Protocol merupakan perjanjian awal yang fokus pada negara maju. Namun juga jurnal ini menilai bahwa implementasinya kurang efektif karena hanya sebagian negara yang memenuhi targetnya. Meskipun begitu, mekanisme seperti CDM menjadi langkah awal kerjasama iklim. Yang ketiga adalah UNFCCC. UNFCCC menjadi payung hukum untuk melahirkan berbagai kesepakatan iklim. Di dalamnya terdapat mekanisme REDD+, pendanaan iklim, hingga upaya mitigasi berbasis hutan bagi negara-negara berkembang. Perbedaan peran negara maju dan berkembang. Jurnal ini juga menyoroti bahwa negara berkembang sering menghadapi kendala seperti keterbatasan pendanaan, rendahnya kapasitas kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, sementara negara maju memiliki sumber daya yang lebih besar, namun juga sering dikritik karena kontribusi historis mereka terhadap emisi global. Karena itu, konsep Common but Differentiated Responsibilities menjadi paling penting dalam memaknai keadaan iklim. Efektivitas hukum internasional. Penulis menekankan bahwa efektivitas instrumen hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan nasional masing-masing negara, dukungan finansial dan teknologi, kapasitas institusi dan penegakan hukum, komitmen politik dan kerjasama internasional. Meskipun instrumen hukum global sudah cukup banyak, tantangan nyata justru pada implementasi tingkat negara, terutama negara berkembang. Contoh studi kasus pada negara-negara. Beberapa negara diangkat antara lain
Amerika Serikat, dan Uni Eropa sebagai aktor utama pembentuk perjanjian iklim global. India dan Brazil negara yang berkembang melalui peran besar terutama pada sektor energi terbarukan dan perlindungan hutan. Kasus ini menunjukkan bahwa mitigasi iklim membutuhkan kerjasama yang luas, bukan hanya komitmen negara maju. Kesimpulan dari review ini adalah secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran komprehensif bahwa yang pertama, hukum lingkungan internasional adalah fondasi utama dalam mitigasi perubahan iklim karena menyediakan aturan global, mekanisme kerjasama, dan standar penegakan. Yang kedua, efektivitasnya masih sangat tergantung pada komitmen politik, kesiapan negara, dan ketersediaan pendanaan serta teknologi. Yang ketiga, diperlukan upaya perbaikan kapasitas pendanaan iklim, serta harmonisasi kebijakan nasional agar instrumen-instrumen global seperti Paris Agreement benar-benar efektif. Jurnal ini juga menegaskan bahwa mitigasi perubahan iklim adalah pekerjaan bersama seluruh bangsa, dan hukum internasional adalah alat penting untuk memastikan semua negara bergerak dalam arah yang sama. Oke, segitu saja penyampaian review jurnal dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.